I'm seeking the death penalty. It's in my best interest, basically, because it's a comfort. I'll be living a lot more comfortable than I would in the federal system, living on death row, believe it or not. Was that they have been waiting 20 years for justice. Today, that long wait ends. I sentence you, Mr. Lorenzo, to death. That is the punishment that you deserve for these horrific crimes. Stephen Lorenzo adalah napi yang sedang menjalani hukuman 200 tahun penjara atas kejahatan yang dilakukannya pada 9 orang pria pelangi di tahun 2003. Tahun kemarin, Stephen dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan 2 dari 9 pria pelangi tersebut. Yang menarik, dalam sidang putusan tersebut, Stephen berusaha mengambil simpati dewan juri dengan harapan hukumannya diringankan. Dia mempraktekkan teknik psikologi terbalik, di mana dia lebih dulu memohon dijatuhi hukuman mati sebelum hakim menjatuhkan hukuman dan berharap permintaannya itu ditolak. Momen persidangan tersebut jadi viral di media sosial. Siapa dan apa yang dilakukan oleh Stephen? Apakah permintaannya dikabulkan oleh hakim? Mari sama-sama kita ikuti kisahnya berikut ini. Di awal tahun 2003, Stephen Lorenzo berkenalan dengan Scott Swiker lewat ruang ngobrol online dalam website kencan khusus pelangi. Scott berasal dari Chicago dan baru saja pindah ke Tampa untuk urusan pekerjaan. Usianya 37 tahun, sedangkan Stephen 44 tahun. Kebetulan Stephen dan Scott punya selera yang sama untuk urusan memilih pasangan kencan. Keduanya adalah pelangi dominan, sehingga lebih suka berhubungan dengan pelangi penurut. Kesamaan itu membuat Stephen dan Scott cepat akrab. Mereka sering berbagi cerita, pengalaman, dan suka duka dalam dunia sejenis yang mereka jalani. Hingga suatu hari, Stephen bercerita tentang imajinasi liar yang sudah cukup lama dipendamnya, yaitu mempunyai pasangan penurut yang akan melayaninya kapanpun dia mau seperti peliharaan. Ternyata Scott mengaku punya imajinasi yang sama. Betapa girangnya Stephen saat mengetahui hal itu, dan dia makin bersemangat ketika Scott bersedia membantunya. Keduanya kemudian bertemu untuk menyusun rencana di Metropolis, sebuah bar khusus kaum pelangi yang ada di Tampa. Stephen dan Scott sepakat untuk menggiring sasaran ke rumah Stephen, di mana mereka akan disekap dan dipakai untuk memuaskan hasrat. Malam itu juga, keduanya menguji strategi yang sudah disusun, sekalian pemanasan dan berlatih memilih target. Setelah berkeliling, keduanya menemukan korban pertama yang sedang duduk di area bar. Secara diam-diam, Stephen memasukkan serbuk ajaib ke dalam minuman pria malang itu. Begitu serbuk bereaksi, mereka langsung membawa pria itu pergi ke rumah Stephen yang berada di Seminole Heights. Sesampainya di sana, korban sudah tak sadar. Stephen dan Scott segera mengikatnya di kasur, kemudian mulai melancarkan aksi perkausan padanya. Scott dapat giliran pertama, namun karena terlalu bersemangat, korban sampai terbangun dan menjerit. Korban pertama itu terpaksa dilepaskan karena Stephen dan Scott takut dilaporkan ke polisi. Setelah itu, keduanya mengulangi aksi tersebut beberapa kali, hingga suatu hari mereka mulai berpikir cara paling aman dan praktis adalah menghabisi korban setiap kali mereka selesai beraksi. Pada akhir Desember tahun 2003, pihak kepolisian Tampa, Florida, menerima laporan orang hilang dengan nama Jason Gilhouse, seorang mahasiswa interior desain yang bekerja sampingan di toko bunga. Jason adalah seorang pelangi. Satu kasus belum selesai, pada tanggal 6 Januari tahun 2004, pihak berwenang mendapat laporan penemuan jasad tertutup terpal dalam mobilnya yang ditinggalkan di parkiran sebuah apartemen. Jasad tersebut diidentifikasi sebagai Michael Walsh, seorang pemuda pelangi berusia 26. Penyelidikan pun digelar untuk mengungkap tabir di balik menghilangnya Jason dan kematian Michael.
Fakta terkait orientasi kedua korban dan keduanya adalah pelanggan tetap Klub 2606, Klub Khusus Pelangi, menghebohkan masyarakat luas, terutama komunitas pelangi yang merasa khawatir ada pembunuh berkeliaran sengaja menyasar kaum mereka karena sentimen negatif. Penyidik kemudian meminta keterangan dari sejumlah anggota komunitas. Dari sana, didapat laporan dari 7 korban yang belakangan mengalami pelecehan, bahkan perkosaan. Berdasarkan laporan mereka, akhirnya polisi mengetahui kediaman pelaku yang tak lain adalah rumah Stephen di Seminole Heights. Stephen dan kaki tangannya Scott langsung diamankan. Tentu saja, Stephen menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dan bersikeras peristiwa itu bukan pelecehan, namun hubungan suka sama suka. Ketujuh korban yang selamat memberikan kesaksian yang sama di pengadilan. Mereka bertemu dengan Stephen dan Scott di bar dan klub khusus pelangi. Semuanya mengaku kehilangan kesadaran setelah minum miras di dekat Stephen. Ketika tersadar, mereka dalam keadaan tanpa busana, kesakitan. Sebagian dari mereka masih ingat apa yang terjadi, namun sebagian lagi tidak ingat apa-apa. Akhirnya pada tanggal 10 November tahun 2005, Stephen dan Scott dinyatakan bersalah. Stephen dinyatakan sebagai dalang utama di balik peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman 200 tahun penjara. Sedangkan Scott sebagai kaki tangan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Pihak kepolisian tanpa yakin Stephen dan Scott juga pelaku di balik menghilangnya Jason dan kematian Michael. Keyakinan mereka didukung dengan penemuan jejak darah pada lantai garasi rumah Stephen Lorenzo di Seminole Heights. Setelah diperiksa, jejak itu diidentifikasi sebagai milik Jason yang hingga saat itu belum berhasil ditemukan. Sayangnya, Stephen dan Scott tidak bisa segera didakwa atas pembunuhan Jason dan Michael karena sederet kendala di antaranya karena ulah Stephen sendiri yang terus membuat alasan dengan menuduh dirinya diperlakukan tidak adil selama persidangan. Hingga akhirnya pada tahun 2012, jaksa menuntut Stephen dan Scott dengan tuduhan pembiusan, pelecehan dan menghabisi 2 korban, Jason dan Michael. 4 tahun kemudian, Scott menerima kesepakatan demi menghindari hukuman mati dengan mengaku bersalah telah terlibat dalam kematian Jason dan Michael serta bersedia bersaksi melawan Stephen Lorenzo. Pada awal Februari tahun 2023, persidangan Stephen atas 2 kasus pembunuhan pun dimulai. Stephen yang kini sudah berusia 64 tahun itu menolak didampingi pengacara dan memilih menjadi pembela bagi dirinya sendiri. Sebuah keputusan yang tidak lazim untuk dakwaan berat dengan ancaman hukuman mati. Selama persidangan berlangsung, Scott memberikan kesaksiannya terkait apa yang menimpa Jason dan Michael. Berdasarkan pengakuan Scott, pada tanggal 20 Desember tahun 2003, Stephen dan Scott bertemu dengan Jason Gelhaus di Klub 2606 yang berlokasi di Armenian Avenue, Tampa. Pada pukul 2:45 dini hari, ketiganya meninggalkan klub menuju rumah Stephen di Seminole Heights. Sesampainya di sana, Stephen dan Scott melancarkan aksi mereka. Setelah itu, Stephen menghabisi Jason sementara Scott membantunya. Jasadnya dipindahkan ke garasi, kemudian digergaji, hasilnya dibagi ke dalam beberapa kantong plastik. Keesokan paginya, Stephen dan Scott membuang kantong-kantong sampah itu di TPA yang ada di beberapa area sekitaran kota Tampa. Merasa aksi mereka sukses, malamnya Stephen dan Scott kembali mendatangi klub 2606 untuk menemukan korban berikutnya. Saat itulah mereka bertemu dengan Michael Walsh. Sama seperti Jason, Michael juga ikut pulang ke rumah Stephen. Di sana peristiwa yang menimpa Jason terjadi lagi pada Michael. Yang membedakan keduanya adalah cara Stephen dan Scott memperlakukan jasadnya. Alih-alih menggergaji, kali ini Stephen dan Scott membungkus korban dengan terpal, membaringkannya dalam bagasi mobil korban sendiri, kemudian meninggalkannya begitu saja di area parkiran sebuah apartemen di utara Tampa. Stephen Lorenzo akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kematian Jason dan Michael setelah selama 20 tahun ke belakang terus menyangkal tuduhan itu. Yang menggegerkan, Stephen memohon agar hakim menjatuhkan hukuman mati padanya. Dia beralasan terlalu lelah untuk berjuang lagi di pengadilan dan ingin segera mendapat kepastian hukum.
Menurutnya, semua manusia toh pada akhirnya akan berpulang. Pada tanggal 24 Februari tahun 2023, Stephen dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi hakim menegaskan bahwa hukuman itu bukan karena permohonan Stephen. Hakim Christopher Sabella yang memimpin jalannya persidangan menduga Stephen mempraktekkan teknik psikologi terbalik atau reverse psychology, di mana dia sengaja memohon hukuman mati demi menarik simpati dewan juri dengan harapan bisa mendapat hukuman lebih ringan. Namun usaha Stephen gagal karena hakim menjatuhkan hukuman mati sesuai perbuatannya. Meski hingga akhir jasadnya tidak bisa ditemukan, namun keluarga Jason Gillhouse lega dengan keputusan hakim. Tidak ada seorang pun bisa bersembunyi dari perbuatan mereka karena kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan keadilan pasti ditegakkan. Semua manusia sama di hadapan Sang Pencipta, apapun orientasinya. Yang seharusnya dibenci adalah perbuatannya, bukan manusianya. Kasus kali ini adalah permintaan salah satu sahabat Weekly, @rika_fatehi6338. Terima kasih sis requestnya. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.